Shalom anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Bu Yanti ingin menjelaskan persiapan ujian praktek yang akan kalian lakukan. Yaitu yang pertama, ujian praktek wajib, di mana anak-anak akan mempresentasikan atau mempraktekkan memimpin ibadah, ya, memimpin ibadah. Jadi yang harus kalian persiapkan adalah yang pertama, pakai baju seragam rapi, sopan, ya, penampilan yang baik karena anak-anak akan memimpin ibadah. Yang kedua, persiapkan lagu yang akan kalian nyanyikan dalam ibadah nanti, ya. Ibadah itu ada pembukaan, ada lagu pembukaan yaitu lagu penyembahan. Contohnya saja Selamat Pagi Bapa, itu boleh. Atau lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, yang kalian pahami, yang kalian kuasai. Kemudian doa pembukaan. Lalu anak-anak menyanyikan satu lagu yang bersemangat, contohnya Firman-Mu Tuhan Pelita bagi kakiku, itu. Atau baca kitab suci, doa tiap hari itu, ya. Lalu yang kedua adalah selanjutnya mempersiapkan cerita, sebuah cerita. Anak-anak sudah mulai berpikir cerita apa yang akan saya berikan nanti di ujian praktek, ya. Contohnya mungkin cerita kisah Nuh, Abraham, atau tentang Bartimius dan sebagainya. Kemudian anak-anak doanya ada doa pembukaan, doa sebelum firman, doa setelah firman, dan doa penutup, ya. Nah, Bu Yanti akan memberikan contoh bagaimana nanti kalian akan mempraktekkan memimpin ibadah di sekolah. Jadi praktek ini di sekolah, ya, anak-anak, ya. Jadi pakai seragam yang rapi, sopan, bersepatu, rambutnya tolong dirapikan, ya, pokoknya yang ganteng dan cantik. Baik, selamat sore, Yanti akan berikan contoh. Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita hari ini dengan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Berkatilah kami dalam ibadah, pimpin dan tuntun dari awal sampai akhir. Berkati kami Tuhan, berkati teman-teman kami. Dalam nama Yesus, amin. Salam teman-teman. Hari ini bersukacita ya semuanya, ya. Nah, begitu mari kita akan pujikan sebuah pujian happy ya ya ya, happy ye ye ye. Pakai gerakan ya teman-teman. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dari terbit
Salam teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita, yaitu saya akan bercerita tentang Bartimius. Bartimius dapat teman-teman baca di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita akan mendengar cerita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah dan urapilah kami dalam nama Yesus, amin. Teman-teman, mari kita mendengar cerita tentang Bartimius. Pada suatu hari, Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya. Di Yeriko, di situ ada seorang yang buta, yaitu yang bernama Bartimius. Dia buta dan pekerjaannya sebagai pengemis. Bisa dibayangkan bagaimana seorang pengemis ketika dia mendengar suara orang banyak yang ramai, dia bertanya, suara apakah itu? Ternyata itu adalah suara Tuhan Yesus bersama murid banyak orang yang ingin mendengar pengajarannya. Nah, Bartimius ingat bahwa Tuhan Yesus itu pernah mendengar. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir di Yerusalem. Begitu, Bartimius mulai berteriak pada Tuhan. Ya, berteriak, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, mendengar teriakan Bartimius, orang banyak murid-muridnya menyuruh dia diam. Kamu membuat ribut, berisik, diam. Ya. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Bartimius, teman-teman? Ketika banyak orang menyuruh dia berhenti untuk tidak memanggil nama Tuhan Yesus, tetapi Bartimius terus semakin keras dia berseru, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus berteriak dengan keras dengan berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Bartimius berharap Tuhan mendengar suaranya. Nah, teman-teman, ternyata Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimius, sehingga Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh murid-muridnya untuk membawa Bartimius kepadanya. Murid-murid kemudian berkata pada Bartimius, ya, Tuhan Yesus berkata, panggillah dia. Lalu murid-muridnya datang kepada Bartimius dan berkata, kuatkan hatimu, ya, berdirilah, ia memanggil engkau. Kuatkan hatimu Bartimius, berdirilah, ia, yaitu Yesus anak Daud, memanggil engkau. Teman-teman, Bartimius pun berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Ya, dia berdiri dengan mata yang tertutup, dituntun oleh murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus mendapatkan Bartimius dan Bartimius ada di dekat Tuhan, Tuhan Yesus berkata pada Bartimius, kamu ingin aku berbuat apa? Kamu ingin aku berbuat apa, Bartimius? Ya, dan Bartimius ingin sembuh, ingin dapat melihat, sehingga Tuhan berkata, melihatlah engkau, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, dia mengusapkan tangannya di mata dan berkata, melihatlah engkau, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus tidak melihat sakitnya Bartimius, tapi ternyata Tuhan Yesus melihat iman Bartimius. Bartimius percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan pada akhirnya pun Bartimius mendapatkan kesembuhan. Dia bisa melihat dan dia bersorak bergembira. Dia bersuka cita karena dia bisa melihat kembali. Nah, ketika dia bisa melihat kembali, Bartimius sangat senang sekali. Dan dia mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi dan memuliakan Allah. Teman-teman, pembelajaran apakah yang bisa kita pelajari dari Bartimius? Yaitu Bartimius adalah seorang yang tidak pernah berputus asa. Bartimius orang yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Meskipun banyak tantangan, rintangan yang dihadapi, Bartimius terus berseru, terus berdoa pada Tuhan, sehingga Tuhan mendapatkan dia
dan dia disembuhkan. Nah teman-teman, jadilah anak-anak yang tidak pernah putus asa, yang tidak mudah menyerah, mau bekerja keras, berusaha. Tuhan pasti akan menolong. Demikian teman-teman cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah pada hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun, memimpin beribadah kami dari awal sampai akhir. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah anak-anak, itu contoh yang bisa Bu Yanti berikan. Anak-anak akan bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah Bu Yanti contohkan ya. Jangan lupa dipersiapkan semuanya dengan baik, dan kalau memungkinkan kita pakai musik ya, supaya nyanyi anak-anak lebih bersemangat. Terima kasih, selamat belajar, mempersiapkan diri untuk ujian praktek yang wajib. Tuhan memberkati.